Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bakfira Aulia Putri. Saya merupakan salah satu perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 1 Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada ajang Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2024. Baik, dan juri yang terhormat, mosi kita pada simulasi debat pada kesempatan kali ini adalah, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke tanggapan saya terkait mosi ini, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan terkait negara maritim dan strategi ekonomi biru. Baik, yang pertama terkait negara maritim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama dalam konteks pelayaran dan perdagangan laut. Negara maritim adalah sebutan yang diberikan kepada suatu negara yang wilayahnya didominasi lautan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara maritim karena memiliki ciri khas geografis yang sangat dipengaruhi oleh laut dan memiliki luas perairan yang sangat besar. Baik, dan juri yang terhormat, ada beberapa alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Di antaranya yaitu keanekaragaman pulau. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Dengan perkiraan jumlah pulaunya melebihi 17.000 pulau. Pulau-pulau ini membentuk lingkungan yang unik dan mempengaruhi pola kehidupan, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas, mencapai 5,9 juta kilometer. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi besar dalam hal sumber daya laut, termasuk perikanan, energi, dan pariwisata. Baik, dan juri yang terhormat, Indonesia juga memiliki beragam potensi sebagai negara maritim yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim adalah sumber daya perikanan. Indonesia memiliki salah satu sumber daya perikanan terbesar di dunia. Lautan Indonesia kaya akan keanekaragaman ikan dan berbagai spesies laut lainnya. Ini adalah sektor penting dalam perekonomian banyak negara, terutama pada negara-negara maritim, dan berperan dalam penyediaan makanan, pekerjaan, ekspor, dan sumber daya penting bagi keberlanjutan lingkungan. Dengan juri yang terhormat, selain itu ada beberapa potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim, di antaranya mangrove, terumbu karang, migas, transportasi laut, dan berbagai macam potensi lainnya. Dan juri yang terhormat, masuk ke strategi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan inklusif. Hubungan antara negara maritim dan strategi ekonomi biru sangatlah erat, karena strategi ekonomi biru dirancang khusus untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang terkait dengan lautan dan sumber daya laut, yang artinya penggunaan strategi ekonomi biru ini sangat berdampak positif bagi negara-negara maritim. Baik, dan juri yang terhormat, ada beberapa manfaat dalam penggunaan strategi ekonomi biru pada negara-negara maritim. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Strategi ekonomi biru mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ini termasuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pelestarian ekosistem laut, dan penggunaan energi terbarukan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, negara-negara maritim dapat menjaga keseimbangan ekologis sambil memanfaatkan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, memberdayakan ekonomi lokal. Strategi ekonomi biru dapat memperdayakan ekonomi lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan sektor-sektor seperti perikanan tangkap, budidaya laut, pariwisata, dan industri kelautan. Strategi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapat masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan teknologi. Strategi ekonomi biru mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam bidang kelautan dan perikanan. Ini mencakup pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, teknologi aquaculture yang efisien, dan teknologi energi terbarukan. Inovasi ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya sains. Selain itu, banyak lagi manfaat-manfaat penggunaan strategi ekonomi biru pada
negara-negara maritim. Baik Dewan Juri yang terhormat, penggunaan strategi ekonomi biru dapat menjadi instrumen yang sangat penting bagi negara berkembang dengan potensi maritim yang signifikan. Tidak menggunakan strategi ini atau bahkan tidak menggunakan strategi ini atau bahkan mengabaikan strategi ini mungkin akan mengurangi kemampuan negara untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya lautnya dan membangun ekonomi yang berkelanjutan di sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Dengan menggunakan strategi ekonomi biru yang tepat, negara maritim dapat menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dengan cara berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Oleh karena itu, lebih disarankan bagi Dewan untuk mempertimbangkan manfaat dari penggunaan strategi ekonomi biru pada negara-negara maritim dan menyesuaikan langkah-langkah kebijakan mereka sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Baik, terima kasih.